Ingatnya nakal, kamu temannya seperti ini restorasi. Ketika dikasih tes ujian kelas 6, anaknya kok lulus. Jadi harus dipindah segera. Dan dibuat. Jadi intinya, tadi kalau kita dapat pesan apapun, terlebih dulu informasinya. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini permainan sudah. Nah, coba. Nah, lihat gambar ini. Kira-kira yang gambar yang benar atau yang keliru yang mana? Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Yang mana Pak? Itu ada tulisannya. Oh yang kanan. Oh yang betul yang kiri. Yang betul yang kiri berapa orang? Yang betul yang kiri. Kiri, golongan kiri. Golongan kiri. Kiri. Ya ada tulisannya. Nanti kan dibalik. Baliknya putar kanan atau putar kiri? Ya Sama aja. Kanan kita kiri sama. Gini. Oh gitu ya? Ya, gini. Sama. Yang utara. Ya, sebelah sana. Ada tulisannya kiri, ada tulisannya kanan. Kiri. Kiri Pak. Yang kiri berapa orang? Kiri. Aliran kiri. Aliran kiri. Yang kanan? Ya, sisanya Pak. Sisanya. Tapi ada juga absen kan? Ada yang absen. Bingung. Terkadang putarnya. Yang Coba dilihat gambarnya. Dilihat dengan teliti bibirnya harus posisinya. Bibirnya. asal tulisannya lho Pak, ora gambar. Coba dibalik. Kontrol bibir. Nah. Jadi itu. Jadi tadi ini kan yang di sebelah kanan ini kan gini, ini yang sebelah kiri. Jadi golongan kiri. Jadi yang jadi tata letak apa indikatornya apa? Ini misalnya letak bibir yang tidak seperti itu. Matanya kebalik. Matanya kebalik. Mulut. Apa mau dibalik lagi? Mau dibalik lagi? Coba dibalik lagi. Biar nggak penasaran. Sabun sudah apa? Oke. Ya. Lanjut. Nah, ini juga proses kalau dalam komunikasi itu ada proses namanya menggiring opini. Menggiring opini itu hanya mengkondisikan. Jadi sebelum kita menanya seseorang, kita sudah mengkondisikan. Jadi kalau dalam kegiatan sehari-hari, saya mau menggiring ibu kan sendiri, saya harus buat teman tiga. Saya mau ngomong sama ibu, tapi sudah bikin skenario nanti jawabannya begini. Ketika mungkin ibu kan yang benar, oh iya benar, Itu. Maka ini kalau ini kita masukkan ini misalnya. Dan ada red, ada blue, ada orange, ada yellow. Yang kelima apa? Green. Hah? Green. Green bisa. Itu huruf ya. Ini green. Kalau green bukan warna. Terus ini kayak itu huruf tadi. Ini sisa satu. Lalu green. Karena kategorinya dua. Jadi seperti itu. Kalau mengelompokkan seperti itu. Jadi kalau mau mengkondisikan siswa nakal harus dipilih sama siswa yang baik, ya kan? Siswa nakal yang baik, seperti apa? Marel yang baik. Mau menipu berarti harus pakai komplotan. Lah iya. Oh ibu tahu ya? Jangan-jangan yang nipu saya kemarin. Saya dapat telepon. Katanya dapat hadiah. Hubungi Pak ini. Ternyata banyak tetangga udah dikondisikan sama ini. Oke, lanjut. Nah ini ada gambar ini. Ini biasanya ibu-ibu yang bisa begini. Yoga konten isinya 20% lemak.
Frozen yogurt 80% bebas lemak. Ibu biasanya milih yang mana? Hah? Yang 20. Yang 80% bebas lemak. Yang lagi sebetulnya sama. Ini bahasanya 20% lemak, yang ini 80% bebas lemak. Itu orang jualnya kan begitu supaya kelihatan sehat. 80% bebas lemak, padahal yang itu hanya 20% lemak. Harganya 99,999. Padahal ya 1.990.000 padahal 2 juta. Kan nggak mungkin terus 1 perak bayarin begitu ya. Jadi tadi komunikasi. Nah ini juga gambaran cara bagaimana membuat berita yang sebenarnya tidak sesuai dengan kejadian. Jadi ketika berita itu ya beritanya seperti ini. Otak nih, seolah-olah ini kan menjadi korban. Ini kan kelihatannya mau ditusuk. Padahal kalau lihat gambar di sana. Nah, kesenggol. Wah, tunggu itu. Enggak. Ini nih kayaknya. Ini dibaca Ini nih. Nah, jadi kalau lihat gambarnya itu, ternyata itu kan orang yang dikejar namanya. Nah, itulah namanya framing, membuat berita mengarahkan opini orang ke sesuatu. Jadi kita sebagai pengawas harus bisa menelaah ini apakah ini opini pengiringan opini atau bukan. Loading apa ini? Kalau Katakan kalau mati paksa kan loading. tadi ini kan kartu merah. Oh. Tadi saya nyalain. Tadi ya nunggu. Ada yang ingin didiskusikan sambil menunggu? Monggo. Kan seharusnya bukan dari saya Bapak Ibu lagi. Jadi banyak berdiskusi, saya hanya memfasilitasi di sini. Ada Pak. Ya. Kalau itu semua kan berita. Kalau kita sebagai sumber berita, atau sebagai yang terkena. Sebagai sumber berita ya harus memberitakan yang benar. Ini kalau tadi kan beritanya orang lain. Kalau yang dijadikan berita Objek. itu kita terus boleh dikatakan seterusnya bahkan bisa jadi beda. Beda kamu tadi bisa beritanya, padahal tidak. Padahal seragamnya sama, kemudian dari belakang. Kan nggak tahu depannya siapa. Ya. Bagaimana cara mengatasinya? Ada yang bisa jawab sebelum saya jawab. Kalau kita jadi objeknya seperti Bapak tadi, nah saya jalan dengan perempuan. Orang melihatnya kan dari belakang. Ini rambutnya kayak rambutnya Pak Tri, Mas Tri persis gitu. Bajunya sama, merah garis-garis. Berangkatnya ternyata jamnya ya sama. Apakah saya atau bukan? Nah kira-kira kalau saya itu menjadi saya atau ibu jadi yang digambarkan selingkuhan saya, jawabnya gimana? Iya klarifikasi. Cara mengklarifikasi ke yang bersangkutan. Ya, nanya langsung ke saya. Ya. Itu mungkin dari lingkungan keluarga itu ya seperti Iya. jam sekian pergi kemana, Ditanyakan ke lingkungannya, kalau bapak yang dituduh, nanti tanya ke keluarganya. Kalau pasti, aku sih. Gini Pak, kalau itu Namanya G. Pak Isi. Pak Iji. Kalau itu justru kita yang mau mengartifikasi. Kalau Iya. saya yang klarifikasi orang lain. Ya kan bapak jadi bapak. Ya. Berarti yang membaca berita itu harus bertanya kepada keluarganya. Pak Iji. Kalau misalnya saya kepala dinasnya kan yang kita bapak, saya kan dapat laporan, saya harus klarifikasi. Saya yang pertama memanggil bapak dulu, kedua manggil saksi. Apakah ada saksi atau enggak? Ya keluarganya dulu, Pak Iji ini berangkat dari rumah tiap hari jam berapa? 1. Kebiasaannya pakai baju apa? Kalau dari rumah langsung ke kantor apa ngambil dulu? Sama siapa biasanya pergi? Begitu. Itu juga kalau saya di Vietnam gitu ya, yang penyidik ya harus menanya. Dia tetap aktif kalau
berangkat kantor jam berapa? Jam 5 pagi. Mampir di mana? Nggak sempat mampir, orang tua macet. Kita misalnya gitu. Jadi harus ada cross check. Nah kalau kita yang difitnah sementara tidak ada klarifikasi, ya kita harus sendiri yang klarifikasi. Kita harus punya bukti kuat bahwa kita tidak melakukan hal yang negatif. Kalau misalnya Bapak dituduh misalnya pergi kemana, pergi sama korban, itu misalnya Bapak ternyata saya ada tiket ke Jakarta ini, ada bimtek di Jakarta, ini sudah tugasnya, ini tiket saya, ini bukti saya ini harus ada. Jadi dijelaskan kepada masyarakat, harus penting, jangan dibiarkan, harus dijawab, dijawab dengan bukti, dengan data. Dapat mobil dinas harus dijawab. Oke, jadi kalau kayak kemarin Bupati mana ada beli mobil mewah 1, berapa? 8M. Kan udah banyak yang mengkritik. Kenapa beli mobil mewah? Jawabnya cuma bisa nggak jawab? Harus tugasnya yang bersangkutan. Nah, jadi tarik nafas ya. Monggo lanjut. Nah ini jadi ada peristiwa, ada narasi, ada administrasi, dan ada kenyataan. Pertama misalnya pada kasus konflik Ambon, orang pemuda kebetulan beda agama. Tadi kan sudah ada filmnya. Sudah ya filmnya? Gimana? Oh yang tadi yang pertama itu media. Nah jadi sebetulnya dua pemuda ini seorang pemuda Muslim terluka diserang oleh pemuda Kristen. Yang orang Kristen juga seorang pemuda Kristen diserang oleh pemuda Muslim. Jadi dua-duanya memerankan atau menganggap dirinya sebagai korban. Nah biasanya provokator itu ya seperti itu. Anak SMK lainnya keroyokan, lain satu sama satu terus kalah, ke temannya datang, ngakunya sebagai korban keroyok. Padahal nggak dikeroyok, itu juga sama ke temannya lagi ngaku dikeroyok. Itu namanya playing victim. Jadi memerankan dirinya sebagai korban, mengaku dirinya sebagai korban. Nah akhirnya kan karena diprovokasi gitu ya, satu sekolah itu berangkat semua itu perang. Saudara kita sudah dianiaya. Tentara sama polisi kan juga gitu. Tentara sama polisi kalahi di pasar, pulang masing-masing ke markas, bawa teman yatim, saling menyerang. Wah, itu tidak sama. Nah, kan sangat mengenaskan kalau terjadi di aparat pemerintah. Tentara polisi mestinya cerdas itu. Nah, yang berikutnya kasus tawuran antar sekolah ini juga kita tidak mungkin berdamai. Ini narasi historis. Jadi ada kalanya orang itu menggunakan kaitan dengan sejarah masa lalu. SMA ini dari dulu memang musuh buyutan sampai SMA sana, nggak bisa berubah. Dari dulu Jackmania itu ya musuh. Kalau ketemu Arema atau ketemu Persib, tetap nggak bisa diubah. Nah itu historis. Atau kaitkan dengan sejarah itu nggak terkait. Sejarah itu kita lagi polisi di sini kaitkan dengan sejarah orang luar negeri, dikaitkan, disamakan. Itu juga sebenarnya. Ada pertanyaan sampai sini? Atau jangan pertanyaan lah, diskusi apa? Ada yang ingin berpendapat? Atau sudah ngantuk? Kalau ngantuk kita baca bismika bareng-bareng. Wah, itu bismika Allah. Oke. Nah, ini ada gambar The Foreign Muslim Stopped by Buddhist di Burma. Ini gambarnya agak dibaturkan karena itu ada mayat. Jadi orang mengiranya apa di gambar itu? Mayat ada pada tanah. Kebayangnya seperti yang kasus di mana itu Rohingya, seperti itu ya. Padahal belum tentu. Ini sebenarnya kejadiannya ini ada bencana alam. Para pendeta Buddha ini mengumpulkan
Tapi kalau berita ini dibumbui dengan cerita lain, telah terjadi kekerasan di Rohingya, padahal kegiatan bukan di Rohingya, di tempat lain itu terjadi. Membakar semangat orang Islam di sini. Kita serang, itu kuil juga terjadi di Jakarta ya. Kuil dibakar dan sebagainya. Karena beritanya separuh-separuh. Monggo. Ini kalau habis sekarang nggak boleh begini. Peace Media Lab mempersembahkan video seri memahami konflik. Bagaimana konflik kekerasan terjadi? 1 tahun setelah reformasi awal tahun 1999, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh konflik kekerasan komunal bernuansa agama dan etnis. Konflik-konflik ini sangat mengerikan. Misalnya, dalam konflik di Maluku yang berlangsung dari Januari 1999 hingga Januari 2003, tercatat 5.000 orang meninggal dunia, sekitar 500.000 orang menjadi pengungsi, serta hampir 80% dari fasilitas dan bangunan rusak. Tahukah Anda konflik? Oke. Nah, ini adalah proses bagaimana doktrinisasi dan radikalisasi. Prosesnya yang pertama, biasanya korban itu disentuh emosinya dulu. Seperti tadi, bayi victim mengeksploitasi keadaan ketidakadilan, kemiskinan dan sebagainya, biasanya dijadikan sebagai bahan untuk mengukur emosi, menyebarkan masa terancam, mengutuk penguasa zolim, menuduh sistem tokoh dan sebagainya. Nah, itu biasanya itu disentuh dulu sih. Nanti kalau emosinya sudah tersentuh, kemudian baru masuk ke dalam argumentasi, logika, pakai dalil, pakai Quran, pakai hadis, pakai ayat, kitab suci, pakai undang-undang, bahkan pakai peraturan bahkan. Jadi juga mencoba sejarah tadi dipotong-potong, dia melakukan tokoh yang dianggap pahlawan, hanya tokohnya sendiri. Kemudian setelah itu logikanya sudah bisa dikendalikan juga, sudah masuk dalam pikiran kata korbannya, ini masuk akal, sudah masuk akal, ini berarti benar. Baru mengajak kepada aksi solidaritas menyerang kelompok lain, usirin juga dan sebagainya. Ini proses saja. Jadi prosesnya seperti ini. Setelah penyelenggaraan setelah emosinya, jadi mengenai ini. Tapi ini teori ini jangan dibuat aja, Bapak sengaja kita diprovokasi untuk dapat teori baru. Dibuat. Saya mau memprovokasi pengawas supaya demo kepala dinas. Dan jangan kok nggak dibayar-bayar. Ya kurang ini pengawas itu kesejahteraannya. Nggak dikasih kendaraan dinas. Itu tingkatan sukses, Pak. Kenapa? Tingkatan sukses. Sukses. Teorinya diterapkan. Tinggal terakhir layanan. Begitu. Sambut dibotol? Enggak, sayanya yang dibotol aja. Oke, lanjut. Nah, ini nanti Bapak Ibu, kalau misalnya baru bisa di WA, baru saat ini mampu mengakses, berarti baru baca aja. Di WA itu baca di WA dan sebagainya, mampu mengakses baca media, berita dan sebagainya. Kalau sudah bisa memanfaatkan teknologi dan sebagainya, sudah bisa. Tapi belum bisa, harus mampu lagi. Seperti tadi, dalam berita di WA harus mampu menganalisis, mengkritisi, memaknai. Kemudian sudah mengkritisi, baru membuat antisipasinya, mampu membuat media baru dan mengerti apa mampu berpartisipasi di media. Syukur kalau itu sudah bisa membuat media baru. Tapi kalau belum bisa, membuat kantornya. Kalau ada berita dulu, kita kantor dengan apa? Mengatakan pendidikan Indonesia tidak berhasil. Dari mana sumbernya? Kita tunjukkan statistik Indonesia berhasil pendidikan. Nilai UN di Jogja itu tinggi. Buktikan dengan data. Kalau mereka bicara tidak dengan data, kita bicara dengan data. Oke.
supporter sepak bola di ruas tol Cipali, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tadi sore menyebabkan 1 orang tewas. Aksi bentrok ini pecah antara warga dan supporter Persija Jakarta. Ini kejadian. 1 orang Jakmania tewas saat terjadi aksi bentrok warga dengan Jakmania di gerbang tol Cipali tadi sore. Jenazah dan belasan korban luka masih berada di Rumah Sakit Arjal Winahur, Kabupaten Cirebon. Saling serang antara warga dan Jakmania berawal saat rombongan supporter Persija melintas di gerbang tol Palimanan setelah menonton pertandingan sepak bola Persija Persib di Solo, Jawa Tengah. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan bentrok warga dan Jakmania. Polisi belum bisa memastikan apa penyebab bentrokan tersebut. Jadi itu beritanya tadi bentrok antara supporter dengan warga masyarakat sekitar. Ini masalah apa? supporter sepak bola itu supporter sudah kayak paham idealisme tertentu. Kalau sudah cek money, kalau sudah simulator dan simulator gitu. Nah tapi ada berita kantornya gitu, untuk istilah meredakan meninggikan itu kita buat berita selanjutnya seperti itu. Nah ini yang anak buat besok ada sesi kita latihan. Nah besok. Nah sekarang satu lagi akan kami bagikan. Bapak Ibu nanti tolong dibuatkan kontra narasi. Boleh dibantu. Kelompoknya tadi satu sini, ini sosial ekonomi. Ini saya empat aja ya, sosial ekonomi. Tolong dibuatkan. Kelompok berapa? Tiga buat narasi agama. Masih ada Pak? Ini Bapak. Ini narasi agama. Bisa ada. Nah, tolong dibuatkan narasinya, kantor narasi. Ditulis di situ boleh tak sebut? Nanti ibu berdua ini. Ini konsentrasi misalnya tanah Yerusalem adalah tanah yang dijadikan Tuhan untuk bangsa Yahudi. Itu sejati konsentrasi. Ini
Yang jadi pemuda Islam tadi, yang satu menerangkan sebagai korban, yang ini juga berperan sebagai korban. Jadi counter narasinya tadi, karena dua-duanya bersangkutan, ternyata perkelahian itu sebagai perkelahian antara agama. Itu kenyataannya gitu. Ini perkelahian biasa. Ya, buat aja kontranya. Apa dicoba aja. Tadi saya lihat kemampuan analisisnya Bapak Ibu sudah sangat bagus, mampu mengkritisi. Karena tadi tempat lain malah kemampuan instruksinya berat dirasa. Kurang tambah, nanti tanyakan dia. Tapi kita ada pembagian buku. Nanti belakangan ada buku yang dibagikan. Atau nanti diganti.
tapi Di sini misalnya Sambut, Derek. Yang sudah, siapa yang mau pertama kali membacakan? Pak Mari, dibacakan ini dulu, narasinya. Baik, terima kasih. Dari kelompok 3, suku 2. Ini mau menyampaikan, ini jenis narasinya adalah jenis kesukuan dan kebangsaan. Contoh narasinya, Eropa harus mempertahankan nilai-nilai Barat yang menjunjung kebebasan. Nah, tumbuhnya populasi Muslim di Eropa akan menjadi ancaman bagi Eropa karena Islam menekan kebebasan dan mempromosikan kekerasan. Karena itu, negara-negara Eropa harus membatasi para imigran Islam dari negeri Muslim. Itu narasinya. Jadi yang nilai-nilai dipertahankan di Eropa bertentangan dengan nilai Islam dan narasinya. Nah, sebagai kontra narasinya, ini ada 2 kata kunci yang kita akan jadikan untuk menyampaikan narasi. Pertama, yaitu tentang kebebasan. Nah, dalam Islam itu justru menjunjung kebebasan dalam beragama dan juga diberi kebebasan. Bahkan tidak ada perbudayaan. Perbudayaan itu justru malah Islam yang pertama kali mempelopori. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan kekerasan. Islam itu artinya selamat, rahmatan lil alamin, begitu. Nah, dalam nilai Islam itu ada nilai yang sangat fundamental, yaitu begini: membunuh satu nyawa manusia yang tidak bersalah itu ibaratnya seolah membunuh seluruh umat yang ada di muka bumi. Nah, ini sebagai kontra narasi. Terima kasih dari kelompok 3. Bagus ya. Kontra narasinya nilai Islam sangat tinggi. Kita membunuh satu nyawa sama dengan membunuh satu manusia. Berarti Islam itu sebetulnya melindungi manusia, melindungi hak asasi manusia. Jadi tidak mungkin terjadi seperti yang orang Eropa saksikan. Jadi Islam fobia di mana-mana banyak Islam fobia di Eropa. Tapi sekarang kan sudah mulai terbuka. Ketika kemarin terjadi pemboman di mana penembakan di New Zealand, malah Islamnya tambah banyak. Alhamdulillah. Ada lagi, monggo. Siapa dulu nih? Tata ibu dulu ya. Soalnya tadi bapak. Jadi sama ibu kalian. Terima kasih. Saya memang ingin membacakan ini karena menurut saya kok sulit ya. Saya baca. Tanah Yerusalem adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk kaum Yahudi. Bangsa Yahudi adalah pemilik sejati dari tanah tersebut. Pendudukan tanah Palestina bukanlah penjajahan. Tanah milik leluhur bangsa Yahudi sejak ribuan tahun lalu. Itu teksnya ya. Kemudian kontra narasinya, ini tadi saya berdiskusi ya. Saya yang orang Katolik pun memahaminya sulit. Coba saya baca ya. Tapi kan Katolik bukan Yahudi. Enggak. Setidaknya ini sering saya baca begitu. Coba nanti mohon dievaluasi apakah kalimat ini kontra narasinya sudah betul. Pernyataan bahwa tanah Yerusalem adalah tanah yang dijanjikan Tuhan itu memang ada pada kitab suci Perjanjian Lama ribuan tahun yang lalu. Nah, berikutnya kalau Palestina memang telah memiliki tanah Yerusalem, berikutnya dalam perkembangan waktu, jadi dia memang bukan raja besar. Mohon maaf, mohon apa? Pencerahan. Terima kasih.
doktrin yang ditanamkan orang yang untuk mereka. Jadi memang itu hak, menurut mereka itu hak ya. Hak mereka itu tanah Palestina itu punya kami. Bahkan kalau lihat pemetaan mungkin sampai Mesir itu merasa punya mereka. Kontra narasinya juga kalau ini tadi apa pernyataan ini lihat dengan sejarah ya. Tadi Ibu menyampaikan dengan sejarah bahwa sejak tahunnya kan kita Rabu itu sudah jadi milik orang Palestina. Nah, sebetulnya bisa juga dengan data-data konvensi PBB dan sebagainya. Itu kan ada sejak kapan tuh Yahudi masuk itu tahun berapa itu? 1902. Kemudian ini dikasih sama Inggris tanah itu tahun berapa? Jadi yang ngasih itu kan Inggris sejarah. Jadi itu sejarah itu bisa digunakan dan konvensi PBB bisa digunakan sebagai kantor narasi. Ini loh menurut kesepakatan hukum internasional. Jadi itu bukan punya Yahudi, gitu. Karena ini kesepakatan internasional benar gitu. Ngatan, gitu. Boleh, nggak apa-apa. Terus tadi Pak Wiji sudah ngadu. Ini memang realita dan juga agak berat nih. Halo Pak. Statementnya begini, Kalimantan adalah tanah leluhur orang desa. Jangan biarkan orang Madura menguasai sejengkal demi sejengkal tanah leluhur kita. Kami suku Dayak siap berkorban demi mempertahankan tanah leluhur. Ini statementnya. Kemudian kontra narasi yang coba kita diskusikan berbeda. Kami diskusikan berbeda. Masyarakat Dayak siap bersinergi bekerjasama dengan semua suku bangsa guna memasukkan Dayak. Bahkan nasional, termasuk bekerjasama dengan orang Madura pun. Mengingat di Kalimantan adalah SDA yang lembah, seluruh SDM-nya kurang. Itu pola pikir kami bertiga. Ya, oke. Kasih tepuk tangan buat tadi yang sudah terakhir semua. Ini kontra narasinya politikus. Jadi tapi memang dengan kontra narasi seperti ini, jadi kan ini seolah-olah orang Dayak ini tadi merasa itu tanah saya, lain-lain kemudian ada di sini. Tapi dengan pernyataan sini, ini kan pernyataannya seolah-olah pernyataan orang Dayak yang dibuat itu berperan sebagai orang Dayak. Jadi bagus dari orang Dayak siap bekerja sama, siap berkolaborasi dengan pendatang untuk membangun itu bagus, masalah narasi gitu. Jangan bikin kontra narasi malah bikin perang lagi. Bikin kontra narasi, sesungguhnya orang Dayak itu kan malas-malas buat ditulis di sini. Tambah orang, ya orang Dayak itu malas-malas, yang pendatang itu orang Jawa, orang Madura, itu rajin-rajin. Tambah perang. Itu pasar baru. Ada lagi, monggo. Terima kasih. Ini tadi musyawarah berdua. Narasinya adalah Viking dan The Czech tidak mungkin berdamai. Permusuhan ini abadi, sudah tidak terhitung korban luka dan meninggal. Kami tidak ingin mengecewakan senior-senior kami yang sudah mati-matian membela. Kami harus menjaga kehormatan dan harga diri kami. Kalau ini narasinya, tujuan sepak bola itu adalah supaya bisa berbicara di kancah dunia. Sehingga supporter sepak bola di Indonesia adalah semua saudara, termasuk Viking dan The Czech. Sama-sama memberi semangat klubnya masing-masing untuk kemajuan. Kemarin kedua supporter tersebut bertemu dan ngopi bersama untuk membicarakan kemajuan sepak bola di Indonesia. Ya, oke. Ngopi bersama bukan untuk Kopi pasar. bukan. Mafia bola itu loh. Ngopi bareng tapi untuk menentukan skor siapa yang Sudah diborgol lah. Jadi yang bayar gede ya yang. Nah, ada lagi Ibu.
kulit putih adalah ras paling buruk di dunia. Ras kulit hitam adalah bangsa Buddha, tidak layak hidup sejajar dengan kulit putih. Mereka tidak terpelajar, kotor, dan sumber masalah. Kemudian kontra narasi yang sangat hebat, banyak warga kulit hitam yang berprestasi dalam kehidupannya, baik menjadi dokter, atlet, penyanyi, perpanjangan, miliarder, bahkan menjadi presiden. Presiden Amerika kan kulitnya kemarin habis. Nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Bagus. Masih ada lagi yang mau menyampaikan? Atau mic-nya mohon maaf nggak dibacakan bisa. Jenis narasinya sosial ekonomi. Narasinya Barat dan Amerika mencuri kekayaan dari negeri-negeri Muslim. Kita harus memerangi mereka. Kontra narasinya, Amerika dan Barat sedang atau telah membantu mengalihkan teknologi untuk mengolah kekayaan dari negeri-negeri Muslim. Bagus. Ini kontra narasi yang dibikin oleh Bapak Presiden Soekarno. Alih teknologi. Kalau Pak Presiden Soekarno dulu kan kalau pidato alih teknologi, kan ada perakitan mobil, ada buat mesin. Beliau kan alih teknologi. Bagus. Bapak mau jadi presiden? Bajunya, Ibu ini bilang bajunya yang mana? Ada lagi, Ibu motor? Sulit. Nanti atau Ibu dulu mau nggak baca? Narasinya, kita harus berhukum kepada hukum Allah. Yang tidak berhukum kepada hukum Allah itu adalah tasbih. Pancasila adalah tauhid. Karena itu kita harus hijrah ke negeri yang menerapkan hukum Allah secara kafah. Kemudian kontranya, negara kita terdiri dari berbagai pemeluk agama. Untuk kenyamanan dalam kehidupan bernegara, maka masing-masing warga negara untuk melaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kontra narasinya ini kita harus berhukum pada hukum Allah, yang tidak berhukum pada hukum itu adalah tauhid. Ini kan menolak Pancasila. Ini kontra narasinya, negara kita terdiri dari berbagai penduduk ya, pemeluk agama untuk kenyamanan dalam kehidupan. Setelah kontra narasinya pakai undang-undang saja, bisa undang-undang pasal berapa itu? Ayo, pasal 29. Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk melaksanakan kepercayaan masing-masing, termasuk kejawennya, melaksanakan keyakinannya. Ada Ahmadiyah, ya silakan. Ada Syiah, ya silakan melaksanakan. MUI menyatakan itu sebagai penyimpangan, ya monggo. Kan itu sudah, tapi MUI tidak bisa menghukumi, harus mengusir, nggak bisa. Kalau kita menganggap orang lain itu sudah tersesat, ya kita ajak kembali. Jangan dimusuhi, jangan diusir gitu. Karena kewajiban negara adalah mengayomi semua warga. Jadi harus dipahami, disebarkan pemahaman bahwa kalau negara itu bukan berarti negara yang sesat dibiarkan gitu. Bukan itu. Karena kewajiban negara mengayomi warganya. Mereka pun warga negara Indonesia gitu ya. Nilai Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama. Kenapa? Nilai Pancasila itu bersumber dari agama. Dulu kan waktu menyusun Pancasila itu berkumpul tokoh-tokoh. Tidak cuma orang Islam, dari Nasrani juga ada Islam. Semua menyusun. Jadi itu mau produk semuanya. Oke, ada lagi terakhir Ibu? Coba memberanikan diri. Narasinya dari sisi sosial ekonomi ya. Umat Islam dipojokkan dan diperlakukan tidak adil. Umat Islam sedang ditandai di mana-mana, di Syria, Palestina, Rohingya. Semua
artinya dengan jihad perang mereka akan segera dari kontranya. Dari sekian banyak ketidakadilan dan pembantaian yang terjadi, pada dasarnya disebabkan oleh pandangan ekstrim yang mengatasnamakan agama, politik yang didasari rasa benci. Jadi nanti tidak salah, tidak bisa dibaca. Yang bawah. Saya bawa pulang. Terus untuk penyelesaian dengan jihad perang ya akan membuat kebencian semakin dalam dan penderitaan yang berkepanjangan. Diplomasi sangat penting untuk penyelesaian masalah ini. Ini hanya negasi positif dari. Jadi ini untuk juga bisa ke sejarah juga misalnya bahwa kebencian itu biasanya orang itu berpikir begini, masih pikirannya waktu perang salib aja, perang antara Islam dengan waktu Spanyol sama itu di Mesir itu kan ada perang salib. Sampai sekarang berpikirnya masih seperti itu. Nah, biasanya masih seperti itu. Tetapi di balik itu biasanya tidak bukan perang agama sebenarnya, biasanya ada perang lain. Entah itu perebutan sumber daya alam, perebutan sistem ekonomi, masih dan sebagainya. Itu yang harus disadari. Jadi kalau ini harusnya tidak perlu dengan perang jihad dan sebagainya. Tapi kalau kita merasa dijajah secara ekonomi, kita buktikan bisa bangkit Indonesia itu bukan dijajah ekonomi, tidak bisa dikendalikan oleh Amerika. Indonesia sebagai orang pintarnya dibuktikan gitu. Kita ini beragam, tidak cuma Islam. Kalau memang yang di pojokan ini, kan Indonesia bukan cuma Islam. Kalau ekonomi di pojokan berarti seluruh umat yang ada di Indonesia ini pun di pojokan. Ya ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen. Ya, berarti ya, satu negara ini ya satu keluarga. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu sudah ikut berperan dalam dan membuat narasi dan nanti monggo Pak Adi, ini yang lama hidup di Amerika. Ini sekedar pengetahuan kalau kita lihat narasi-narasi tadi, contohnya kita bisa lihat kalau kita analisis bagaimana narasi-narasi kebencian, maksud segala macam itu adalah mereka mencampur adukan narasi yang ada benarnya dengan langsung dengan narasi yang katakanlah mengajak kebencian dengan contohnya ini. Eropa harus mempertahankan nilai Barat yang menjadi kebebasan. Itu kan betul. Jadi memang orang dipancing di situ, Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang betul, ya jadi orang langsung betul orang Eropa harus menonton nilai itu sebagainya. Terus tiba-tiba tumbuhnya populasi Muslim di Eropa menjadi ancaman bagi Eropa. Itu sudah langsung opini, langsung dimasukkan opini situ. Terus karena Islam mengangkat kebebasan dan memposisikan kekerasan itu juga masuk opini, masukkan opini. Jadi kalau caranya begitu, sesuatu yang mungkin betul atau benar, itu kemudian bagaimana caranya masukkan opini. Setelah benar, masukkan opini. Jadi orang kan tetap merasa benar.